warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini, yaitu di Mushola Ibnu Sabil. Dan salawat serta salam tidak lupa marilah terus kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita, guru kita Al-Mukarram Ustaz Syamsuddin Ramadan An-Nawi. Jadi beliau adalah narasumber yang cukup istimewa karena beliau hadir dari tempat yang sangat jauh dan alhamdulillah beliau berkenan meluangkan waktu. Ustaz, mudah-mudahan Allah meridhai setiap langkah Ustaz. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada Ustaz dan keluarga. Amin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini beliau akan mengkaji atau mengupas sebuah tema yang juga sangat menarik dan penting untuk kita simak bersama-sama, yaitu tentang perkara yang dapat membatalkan keislaman. Kenapa ini harus dibahas? Karena hari ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali, sehingga begitu nanti kita sudah mengetahui, kita bisa lebih waspada lagi. Jangan sampai kemudian syahadat kita, keislaman kita bisa batal dikarenakan hal-hal yang sebenarnya itu dapat membatalkan keislaman, tapi karena tidak ketahuan kita, kurangnya pengetahuan kita, sehingga akhirnya kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu pada Al-Mukarram Ustaz Syamsuddin Ramadan, kami persilakan. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah semoga apa yang kita kerjakan di malam yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menjadi wasilah agar kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin selalu dimudahkan oleh Allah dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah diamanahkan kepada Al-Fakir oleh Sohibul Fadilah Ustadz Rohim, pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman kita. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Ustadz Rohim bahwa kajian tentang riddah atau keluar dari agama Islam itu merupakan kajian yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat urgen, yang mana kita wajib untuk mengetahuinya. Mengapa demikian? Karena begini bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para alim ulama itu sudah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya iman dan Islam itu merupakan syarat asasi agar seseorang mendapatkan ridho dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak memiliki keimanan dan keislaman, alias orang itu tidak memeluk agama Islam atau berada di dalam kekufuran, maka seluruh amal perbuatan yang ia lakukan di dunia ini, sebanyak apapun, sebaik apapun, itu tidak akan mendapat balasan dari Allah.
dan orang itu pasti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan Islam itu menjadi syarat asasi agar amal perbuatan seseorang diridhoi oleh Allah dan agar seseorang itu benar-benar bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dan perkara ini adalah perkara yang qat'i istilahnya, perkara yang pasti. Karena di Al-Quran disebutkan misalnya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa orang yang mencari selain Islam sebagai agama mereka, alias orang ini tidak mau masuk ke dalam agama Islam, maka fala yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan pernah diterima amal perbuatan dari orang tersebut. Dan kelak di hari akhir orang tersebut termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada saat kita punya iman dan Islam, itu benar-benar harus kita jaga, harus kita pelihara, agar iman dan Islam itu selalu ada di dalam hati kita. Mengapa demikian? Karena kalau kita masih punya iman dan Islam, meskipun mohon maaf di dunia ini kita melakukan perbuatan yang sangat-sangat buruk, banyak melakukan kemaksiatan, tapi asalkan kita masih punya iman dan Islam, maka kita masih punya peluang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila seseorang sudah tidak memiliki iman dan Islam, maka seluruh amal kebajikan yang ia lakukan itu sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah. Makanya di dalam surah Ali Imran ayat 85 itu menggunakan huruf lan. Kalau dalam bahasa Arab, lan itu salah satu fungsinya adalah huruf yang digunakan untuk menafikan, mengeliminasi atau meniadakan. Dan lan itu adalah penafiannya bersifat abadi. Jadi istilahnya itu nafyun li ta'bid. Jadi kalau diartikan begini, sekali-kali tidak akan pernah diterima amal perbuatan orang tersebut. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di Al-Quran juga di dalam surah An-Nur ayat yang ke-39 itu Allah juga menyatakan walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak punya iman dan Islam, a'maluhum, amal perbuatan mereka itu dalam bentuk jamak, a'maluhum, perbuatan-perbuatan mereka kasarobin biqi'atin, bagaikan fata morgana di tanah datar, yahsabuhu dham'anu ma'an, yang oleh orang dahaga disangka di sana ada air, hatta idza ja'ahu, sampai ketika orang yang dahaga itu mendatangi itu air, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapati sedikit pun itu air. Jadi ini adalah tamsil yang sangat jelas yang diberikan Allah pada kita semua, bahwa amal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu bagaikan fata morgana, disangka ada tapi sesungguhnya tidak ada. Nah oleh karena itu alhamdulillah kita masih punya iman dan Islam, dan kita berdoa nih Bapak sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar Allah selalu menjaga iman dan Islam kita. Makanya di Al-Quran disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian itu mati kecuali dalam keadaan menjadi orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Nah dalam rangka untuk menjaga iman dan Islam yang ada di dalam hati kita Bapak sekalian, kita ini tidak cukup belajar tentang perkara-perkara yang wajib kita imani. Ada arkanul iman, iman pada Allah, sampai iman kepada qada dan qadar, tidak cukup. Tapi kita juga harus mempelajari perkara-perkara yang membatalkan iman kita. Karena dalam ilmu tauhid itu ada dua perkara dalam masalah iman itu Bapak sekalian. Ada perkara yang wajib kita tetapkan, itu namanya diisbat, ditetapkan, dan harus ada perkara yang dieliminasi, ditiadakan. Makanya kalau kita mengucapkan syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah, kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Disebutkan la ilah, la-nya itu adalah huruf nafi. Jadi itu apa namanya? Huruf yang menafikan, nafi atalil jinsi kalau dalam bahasa Arab. Itu menafikan semua apa? Sesembahan selain Allah. Dan kita isbat, kita tetapkan hanya Allah yang berhak untuk kita sembah. Nah,
Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu juga dijelaskan buat sekalian perkara-perkara yang bisa membatalkan iman dan Islam kita. Makanya pentingnya kita belajar hukum-hukum riddah, murtad dari agama Islam itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami masalah ini, kita hanya memahami perkara-perkara yang wajib kita tetapkan dalam hati kita sebagai bagian dari keimanan, barangkali tanpa kita sadari kita terjatuh kepada satu perbuatan atau satu sebab-sebab yang menjadikan kita itu sudah tanggal imannya. Nah, sekali makanya kita akan bahas, ini saya akan sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Ini sebenarnya ayatnya panjang, tapi ini saya penggal di bagian tengah. Jadi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum ang dinikum inistata'u. Itu ayat sebenarnya juga masih banyak, itu yas'alunaka anisharil haram, yaitu awalnya. Tapi kita akan bahas sebab langsung wa mayartadid minkum ang dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad dari di antara kamu dari agamanya, maksudnya dari agama Islam. Kalau disebut orang murtad buat sekalian, itu orang tanggal imannya. Orang itu sudah tidak memiliki keislaman lagi. Jadi barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, fayamut wa huwa kafirun, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Kalau disebut habitat itu sia-sia. Jadi Bapak sekalian, kalau panjenengan, mohon maaf ya, melakukan perbuatan sebaik apapun di dunia ini, nolong orang, ya, duitnya banyak digunakan untuk sedekah, suka membantu orang, tapi kalau panjenengan murtad dari agama Islam, sia-sia belaka ya. Kalau istilah orang mah capek-capek doang kita beramal. Kenapa? Karena kita sudah menafikan, meniadakan sebab asasi diterimanya amal perbuatan. Dan di sini ditegaskan oleh Allah, wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni dari neraka. Ditegaskan lagi, hum fiha khalidun, masya Allah. Jadi kekal di dalamnya itu. Khalidun itu kekal selama-lamanya. Jadi nggak pernah bisa keluar itu dari neraka. Baik sekalian yang dirahmati Allah, ini saya kutipkan dari penjelasan Profesor Dr. As-Syaikh Wahbah Az-Zuwaili dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyyu wa Adilatuhu. Jadi Bapak sekalian, kita memang harus memahami apa itu murtad, apa itu riddah. Karena gini, di zaman seperti sekarang ini hati-hati ya, hati-hati, karena di dalam hadis juga ada satu masa di mana iman seseorang itu gampang hilang. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi menyatakan, badiru bil a'mali fitanan kakito ilailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yamsi kafiron wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiron wa yubiu dinau bi aratin minad dunya au kamakol. Bersegeralah kalian, kata Nabi, mengerjakan amal kebaikan sebelum datang fitnah menimpa kalian. Yang fitnah ini, kata Nabi, bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Ada orang pagi hari masih mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, subuhnya sudah menjadi orang kafir. Di zaman itu bahaya Pak sekalian. Mungkin barangkali kalau kita ngeliat keadaan umat Islam sekarang, kayaknya kita juga sudah masuk tuh di zaman fitnah itu yang gelapnya bagaikan potongan malam. Nah, beliau mengatakan makna ridati, makna dari ridah. Ridah ini keluar dari agama Islam, tanggal imannya, tanggal Islamnya. Yakni arruju anisai ila ghairihi. Jadi itu rujuk kembali dari sesuatu menuju ke yang lain. Kalau orang disebut murtad dari agama Islam, berarti dia itu keluar dari agama Islam dan menuju kepada agama lain. Bahwa afhasul kufri, beliau katakan, Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuwaili mengatakan bahwa riddah itu, kata beliau, adalah afhasul kufri, sekeji-kejinya kekufuran itu murtad dari agama Islam. Wa agladuhu hukman, dan hukumnya sangat berat dalam Islam. Man badala dinahu faktuluh, kata Nabi.
Barang siapa orang yang murtad dari agama Islam, itu hukumannya hukuman mati. Kalau dia nggak mau tobat, itu dihukum mati. Wa muhabitatul lil amali, dan ridha itu kata beliau membatalkan amal perbuatan. Ini tasolat bil mauti inda syafi'iyah, jika kemurtatan itu bersambung dengan kematian. Itu menurut madhab Syafi'i. Jadi kalau menurut madhab Syafi'i, kalau ada orang murtad Bapak sekalian, dan orang itu tetap murtad, kemudian dia meninggal dunia, maka orang itu amal perbuatannya dihapus semua oleh Allah. Kalau sebelum mati gimana? Belum, jangan dulu. Bisa jadi dia tobat nanti gitu. Kalau di madhab Syafi'i. Jadi ini tasolat bil mauti inda Syafi'iyah, itu menurut ulama Syafi'iyah. Wa binafsir ridati indal Hanafiyah. Orang itu begitu murtad dari agama Islam, seluruh amal perbuatannya batal. Jadi apa namanya? Dan pada saat itu dia itu kalau apa namanya? Tambah lagi kalau udah meninggal dunia, ya, itu amal perbuatannya sia-sia belaka. Itu kalau menurut madhab Hanafi. Qala Allah Ta'ala wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa hiya syar'an ar-ruju' an dinil Islam ilal kufri. Nah, ini kalau menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan ridah atau murtad dari agama Islam itu rujuk an dinil Islam, kembali dari agama Islam. Dikeluar dari agama Islam ilal kufri, menuju pada kekufuran. Sawaun bin niyati, baik dengan niat, au bil fi'li al mukafir, atau dengan perbuatan yang bisa mengkafirkan. Nanti ada itu, nanti dirinci. Au bil qauli, atau dengan perkataan. Makanya ridah itu sekalian dikategorikan oleh para ulama itu ada 3 penyebabnya: niat, perbuatan, dan qaul. Misalnya gini, ada orang punya niat, wah mau keluar dari Islam deh. Oh, dia punya niat seperti itu, keluar dari agama Islam ya. Murtad ya orang. Atau dengan perbuatan, misalnya ada orang muslim masuk ke dalam gereja, melakukan misa gereja di situ. Maka dari sisi zahir, orang itu dihukumi riddah dari agama Islam. Tapi kalau cuma masuk gereja jangan. Kalau masuk gereja misalnya ngambil bola kemudian keluar lagi ya jangan. Ya. Enggak boleh, itu kafir ente masuk gereja gitu. Tapi saya juga nggak nyaranin Pak ya masuk gereja kemudian sholawatan di gereja, ya jangan juga itu. Ya. Pernah ada yang lihat sholawatan di gereja? Ya, di YouTube pasti YouTuber. Sawaun qalahu istihzaan, sama saja apakah orang yang ia mengucapkannya istihzaan karena gurauan, mengolok-olok, mengejek, wa inadan, atau menentang dengan keras. Satu contoh yang kemarin nih, aneh lebih enakan masuk neraka karena temennya artis katanya. Itu orang loh, dalam pandangan fikih sekalian, itu keluar dari Islam dengan qaul. Karena nggak ada ceritanya orang mukmin pengen masuk ke neraka. Neraka itu adalah sesuatu yang dijauhi oleh orang beriman. Sampai kita berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Loh, ini malah pengen masuk ke dalam nerakanya Allah. Wa i'tiqadan, atau dengan i'tiqad, keyakinan. Ini ada terjemahannya, mungkin nanti kalau ada yang pengen. Nah, ini sebab-sebab kemurtatan ini saya masih ngutip apa yang disampaikan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatu. Wal khulasatu lilidati asbabun salasatu kubra. Jadi beliau mengatakan kesimpulannya murtad itu ada memiliki sebab-sebab. Ada 3 yang sangat besar kata beliau. Yang pertama kata beliau, al-awalu inkaru hukmin mujma' alaih, mengingkari hukum yang sudah disepakati di dalam Islam. Kainkari wujubi sholati wa saumi wa zakati wal haji. Misalnya ada orang mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, mengingkari puasa, mengingkari zakat, mengingkari haji. Dia ingkari, dia nggak mau melaksanakan sholat dibarengi dengan pengingkaran, maka orang itu terjatuh ke dalam kemurtatan. Tanggal imannya, tanggal Islamnya. Wa inkaru tahrimil khomri, mengingkari pengharaman khomer.
Khamr jelas dilarang. Kalau sekarang ada undang-undang minol ya, sekali ya. Kayaknya mau diratifikasi itu. Kayaknya sudah mau diratifikasi minuman beralkohol. Yang dimaksud khamr itu ya sebenarnya etanol itu, C2H5OH. Nah, itu nggak boleh kalau sampai ada muslim menghalalkan khamr. Ya, itu nggak boleh. Bisa terjatuh ke dalam riddah. Hati-hati gitu. Mungkin yang melakukan itu dari kalangan kaum muslimin, mungkin buat sekalian ya nggak ngaji bab riddah, akhirnya berani melakukan perbuatan yang sebetulnya termasuk penyebab orang itu keluar dari agama Islam, atau mengingkari haramnya riba, wa kaunil Qur'ani kalamullah, atau mengingkari keberadaan Al-Quran itu sebagai kalamnya Allah. Al-Quran itu buatannya Nabi Muhammad, misalnya begitu. Itu orang keluar dari agama Islam kalau dia ngaku muslim. Atsani, yang kedua, fa'ala ba'du af'alil kufari, dia melakukan beberapa perbuatan-perbuatan orang kafir. Misalnya ka'ilqa'i mushafin fi qaduratin muta'ammidan. Ini kalau dalam kitab-kitab, kalau di kitab-kitab kuning, di kitab-kitab klasik dibahas nih Pak sekalian. Di pesantren banyak tuh. Jadi misalnya melempar mushaf Al-Quran di dalam kotoran. Panjenengan ngelempar Al-Quran, mushaf itu dilempar di dalam kotoran. Atau kemarin dibakar ya. Yang kemarin di Swedia, di daerah Swedia, Denmark itu dibakar. Al-Quran dibakar. Atau ditaruh kotoran di dalam Al-Quran. Al-Quran dilemparin kotoran. Baik kalau dalam kitab fikih itu, baik kotorannya itu najis maupun tidak. Panjenengan buat sekalian, mohon maaf ya, ini apa? Ingus itu kan tidak najis ya. Ingus sengaja dilempar ke Al-Quran untuk menghinakan Al-Quran. Panjenengan murtad dari agama Islam. Ustadz kok serem banget ya kalau bahas murtad itu. Ya ini penjelasan para ulama seperti itu. Jadi tapi dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja. Wa kadzalika ilqa'i kutubit tafsiri wal hadithi. Demikian juga misalnya melempar kitab-kitab tafsir ataupun kitab hadis. Kalau di mazhab Syafi'i dibahas Pak sekalian dalam kitab Al-Iqna yang misalnya ditulis oleh Imam Syarbini, Khatib Syarbini misalnya. Bakas sujudi al-lisonam wa mumarasati ba'di ibadatil kufari au khosaisihim fil libasi wasyarabi. Ini dijelaskan oleh Syekh Wahbah, termasuk di dalamnya misalnya sujud kepada patung. Ada orang muslim sujud kepada patung, atau dia melakukan sebagian peribadahan orang-orang kafir, dan kekhususan orang kafir di dalam pakaian maupun minuman mereka. Makanya seorang muslim Pak sekalian tidak boleh pakai pakaiannya pendeta, nggak boleh Pak sekalian. Itu dari sisi dohir orang itu dihukumi keluar dari Islam. Ustadz, apakah dia kafir benar? Ntar dulu, jangan. Dohirnya dia itu dihukumi riddah dari Islam. Kemudian atau dia minumannya orang kafir, minum khamr sambil nantang, itu orang bisa terjatuh kepada kekufuran. Tahallul minal islami bisabil ilahi au sabbin nabi au sabbid dini. Jadi dia melepaskan diri dari Islam dengan sebab misalnya mencela ilah, mencela Allah Subhanahu wa taala, atau mencela nabi, atau mencela agama Islam. Au istibahati ta'ril mar'ati wa man'il hijabi. Atau misalnya ada orang yang membolehkan seorang wanita itu membuka auratnya, atau melarang seorang wanita muslimat mengenakan hijab. Hijab itu yang di Perancis pernah dilakukan. Perancis itu tidak hanya menghina Nabi. Ya Macron itu, Emmanuel Macron itu sekalian, tidak hanya melindungi di negara Perancis ya, itu tidak hanya melindungi orang yang menghina Nabi, termasuk dulu juga pernah di Perancis itu ada melarang wanita muslimat pakai cadar. Itu kalau yang melakukan muslim, maka dia keluar dari Islam.
Atau misalnya tadi membolehkan wanita muslimat membuka auratnya. Kata siapa haram itu boleh, kalau nanti dosa saya yang nanggung misalnya gitu. Dia ngomong kayak gitu. Itu bisa terjatuh kepada ridah. Itu dijelaskan oleh Profesor Dr. As-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian juga ini Pak sekalian, yang ini saya sampaikan, dan ini sangat-sangat penting di era seperti sekarang ini saya ingin sampaikan. Jadi ini di dalam kitab yang sama yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan begini, wa inkaru hukmin min ahkami syariah, mengingkari satu hukum, enggak usah dua, satu saja ini beliau katakan. Mengingkari satu hukum dari hukum-hukum syariat yang ditetapkan berdasarkan dalil yang qat'i, au za'mu qaswati hukmin ma, atau menuduh meyakini keburukan hukum syariat apapun. Qaswah itu kejam. Mohon maaf ya Pak sekalian, kan ada ya, mohon maaf ya, ada di antara kita itu. Kalau di sini insya Allah nggak ada, tapi ada, kita pernah dengar orang bilang bahwa hukum potong tangan itu kejam, nggak cocok gitu. Itu cocoknya untuk zaman-zaman apa namanya, apa istilahnya itu, zaman barbar, zaman purba. Nah gitu. Itu hanya cocok untuk hukuman cambuk bagi orang yang berzina, itu hanya cocok buat kuda. Kayak gitu orang bilang. Itu berarti auza'mu qaswati hukmin. Nah itu kal hududi, seperti hudud misalnya. Hududnya ada 6 macam. Salah satunya gini, kalau dalam Islam ada orang mencuri, kalau sudah memenuhi syaratnya dipotong tangannya. Dan ada orang komen, hukum potong tangan itu jahat, itu kejam, itu melanggar HAM, itu macam-macam dia tolak. Au ida'u adami solahiyati syariah li tatbiq, atau ada orang menyerukan bahwa syariat Islam itu nggak layak untuk diterapkan, nggak layak diterapkan. Kita ini plural, bangsa kita itu plural. Dan maka beliau mengatakan yu'tabaru kufron waridatan anil Islam, itu dianggap kekafiran dan murtad dari agama Islam. Masya Allah. Tapi sekarang terjadi nih Bapak sekalian, ya kan, orang ngeremehin syariat, ngeremehin sunnah Nabi dilecehkan. Jangankan sunnah Nabi juga dilecehkan. Imma inkarul ahkamis sabitati bil ijtihadi al mabni ala ghalabati dhan bahwa maksiatun wa fiskun wa dzulmun. Adapun mengingkari hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan istihad, yang ditetapkan berdasarkan sangkaan kuat atau dalilnya tidak qat'i, dalilnya dhonni, ya, masih membuka ruang ada perbedaan penafsiran di dalamnya, maka fahuwa maksiatun, maka itu kemaksiatan, wa fiskun, kefasikan, dan itu adalah kezaliman. Masya Allah. Baik sekalian yang dirahmati Allah, ini saya ingin satu contoh saja ya, dalam Islam itu sekalian. Ini mungkin perkara dianggap remeh, tapi itu bisa menjadikan orang murtad dari agama Islam. Ini saya kutipkan penjelasan Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Beliau katakan, wawatul haiti fil farji kabiratun minal amiti al alim bitahrimi al mukhtar yukfaru mustahiluhu kama fil majmu' an ashabi wa ghairihim. Jadi ini gini, kalau ada wanita itu haid, istri kita haid nih Bapak sekalian, kita kan tidak boleh ngumpuli, nggak boleh itu. Kalau ada orang sudah ngerti haramnya mengumpuli istri, sedangkan istri pada saat sedang haid dia tetap ngumpuli istrinya, maka itu kabiratun. Kabiratun itu dosa besar. Minal amit al alim, dari orang yang sengaja dan tahu dengan keharamannya, maksudnya dengan haramnya menyetubuhi istri saat dia sedang haid. Wal mukhtar yukfaru, yang pendapat yang terpilih yukfaru mustahilluhu, orang yang menghalalkan. Misalnya ada suami muslim, dia menghalalkan ngumpuli istri sedang dalam keadaan haid, dia halalkan, maka dia itu yukfaru, dikafirkan, maksudnya dianggap keluar dari agama Islam. Padahal perkara seperti itu aja dalam Islam.
Tapi kalau orang di hatinya itu masih haram, ya, masih haram dia, nggak boleh dikafirkan. Tetap itu kabiroh, dosa besar. Kama fil Majmu', seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi. An ashabi wa ghairihim, dari sahabat-sahabat, maksudnya dari ulama mazhab Syafi'i dan selainnya. Ini kira-kira Bapak sekalian sanksi murtad dan perlakuan. Jadi yang ini saya kutipkan dari buku Dirasat fil Fikril Islami. Orang yang keluar dari agama Islam dikenai hukuman mati setelah sebelumnya diminta bertaubat. Dalilnya man badala dinahu waqtuluhu. Ini hadis sahih. Barang siapa murtad dari agama Islam maka bunuhlah dia. Tapi diminta istitabah, diminta taubat dulu. Kalau Umar bin Khattab dikasih tenggat 3 hari, kalau nggak taubat 3 hari dieksekusi itu orang. Kemudian syarat dijatuhkannya had murtad, yakni hukuman mati adalah pertama terjadinya kekafiran padanya, lalu ia mengakui dan bersikukuh kepada kekafiran itu. Kalau orang itu bersikukuh maka dia dijatuhi hukuman mati. Tapi kalau dia bertobat ya nggak boleh dihukum mati lagi. Kemudian kedua, orang yang murtad tersebut muslim balik berakal dan tidak dipaksa. Kalau dipaksa nggak boleh kita eksekusi. Kayak misalnya sahabat Ammar bin Yasir ngaku saya mau keluar dari Islam karena lihat keluarganya disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau dia nggak ngaku keluar dari Islam dia bisa terbunuh, maka dia dalam keadaan terpaksa. Famaniduro ghairu bagin wala adin fala itsma alaih, itu dalilnya. Kemudian aturan pasca hukuman mati. Jadi kalau orang murtad dari Islam dan dia memang sudah memenuhi syarat dihukum mati, maka jenazah orang yang murtad tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Makanya Bapak sekalian, kalau kita ngelihat tetangga kita ngaku muslim kok nggak pernah sholat, ya itu hati-hati. Ustaz, dia kafir enggak ya kalau orang tidak sholat 5 waktu? Enggak boleh kita gampang mengkafirkan orang, juga enggak boleh. Harus dengan ilmu. Tapi kalau ulama mengatakan kalau orang itu meninggalkan sholat kok terus-terusan, dinasihati juga bandel, maka dia dihukumi secara dohir riddah dari agama Islam. Kalau di mazhab Syafi'i itu Bapak sekalian keras banget. Jadi kalau orang itu meninggalkan sholat, orang kita aja misalnya kalau nggak ada uzur aja itu bisa dibakar rumah kita kan ya, di lemah hadis ya, kalau kita nggak sholat ke masjid tuh dan seterusnya. Kemudian tidak dikuburkan di pekuburan umat Islam, dikasih di kuburan sendiri gitu. Sama yang ada ada salibnya atau dicampur sama yang itu, jangan dicampur dengan pekuburan muslim. Kemudian tidak mewariskan harta. Jadi kalau misalnya ada di antara keluarga kita yang murtad dari agama Islam, maka kita juga tidak boleh mewarisi. Termasuk sebaliknya juga. Kalau misalnya anak kita itu murtad dari agama Islam, dia juga tidak berhak untuk mewarisi harta kita. Gitu. Kemudian harta yang ditinggalkan adalah untuk kas negara atau baitul mal. Dan ini kata hikmah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ini aja yang terakhir yang disampaikan. Jadi ini ada syair yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi dalam kitab Buhjatul Majalis wa Usul Majalis. Dia katakan gini, "A'akhi, inna minar rijali bahimatan fi surati rajuli sami'il mubsiri fitonun likulli musibatin fi malihi wa idza yusabu bidinihi lam yas'uri." Wahai saudaraku, ada di antara laki-laki itu yang sebetulnya dia itu berwujud binatang ternak. Dalam rupa seorang laki-laki yang sami al-mubsir, yang mendengar dan juga melihat. Ini laki-laki cerdas pada setiap musibah yang menimpa hartanya. Tapi kalau musibah menimpa agamanya, dia nggak pernah merasakan sedikit pun. Sandalnya hilang, dipikirin setengah mati sekalian. Dianalisa ini siapa yang nyuri sandal saya itu, sampai dianalisa 3 hari 3 malam tuh dianalisa sampai masya Allah, sampai nyewa orang itu, sampai di drone dan macam-macam. Tapi agamanya hancur, dia nggak pernah seperti itu, biasa-biasa aja. Dia udah murtad dari agama Islam juga biasa-biasa aja.
Makanya jangan seperti itu. Kalau kita seperti itu, kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi, kita ini bagaikan binatang ternak. Barangkali itu ya buat sekalian yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang penuh keberkahan ini. Saya kembalikan ke Shahibul Fadilah Ustaz Rahim. Baik, alhamdulillah Ustaz, apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsudin Ramadan sangat singkat, padat, jelas dan sangat tegas karena beliau mengambil dan bersandar pada pendapat atau fatwa para ulama-ulama yang sudah masyhur untuk untuk kalangan kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia tapi tingkat dunia. Masih ada beberapa menit lagi untuk menuju Isya. Kami persilahkan bagi para yang ada pertanyaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya dua pertanyaan. Yang pertama saya ingin tanya sebab turunnya ayatnya Al-Baqarah 217 sama Al-Imran 45. Yang kedua, kita kan nggak bisa langsung bilang orang itu kafir kalau dia tidak tahu. Ya. Tapi kita lihat dari peristiwa. Dia jarang sholat berjamaah atau sholat sendiri. Tetapi ketika dia meninggal, kan jenazahnya di waktu sholat. Itu kita sebagai jamaah gimana? Ikut salat atau kita biar sedangkan jenazah sebagai. Ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya ya. Dari Asbabul Nuzul surah Al-Baqarah 217 ini sebetulnya ini kan larangan tentang perang di bulan haram. Jadi dulu ada konsensus di orang-orang Arab, itu orang-orang Arab itu tidak boleh berperang di bulan haram. Bulan haram itu ada 3 yang berurutan. 3 berurutan, kemudian dan yang ada 1 yang terpisah. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada Muharram, kemudian bulan Rajab. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram itu kan urutan ya sekalian. Itu bulan ke-11, 12, bulan pertama. Itu yang 3 berurutan, 1 yang terpisah. Nah, 1 itu di bulan Rajab. Dulu di bangsa Arab itu ada larangan. Itu sudah kayak semacam konsensus umum masyarakat Arab. Kalau ada orang menumpahkan darah di 4 bulan ini, maka dia itu melakukan perbuatan yang tercela, buruk gitu. Nah, itu terjadi begini. Ada sahabat itu yang membunuh orang kafir, menumpahkan darah orang kafir pada saat di bulan haram. Dan orang kafir mencela Nabi, tuh orang muslim tuh gitu. Jadi biasalah bully-bully itu sejak Nabi itu sudah biasa dibully-bully. Salah sedikit langsung dibully. Makanya sahabat yang membunuh orang kafir pada saat bulan haram itu langsung dibully orang kafir, itu bisa jatuh kredibilitas Nabi. Tapi Allah memberi cara pada Nabi untuk menjawab kalau ada orang membuli. Karena orang kafir ini kan sebenarnya keliru, orang salah itu. Yang benar Nabi Muhammad. Ngapain sih orang itu kan sering gini, maaf, lebih sibuk pada hal-hal yang sifatnya artifisial, nggak penting gitu maksudnya. Makanya Allah yas'alunaka anis syahril haram. Mereka bertanya pada kamu tentang bulan haram. Katakanlah pada Muhammad tentang berperang di bulan haram, qitalin fihi. Bahwa perang di bulan haram itu kabiroh, dosa besar. Itu tercela. Tapi Nabi itu dibalas. Opini orang kafir itu dibalas. Tetapi menghalang-halangi orang untuk masuk dalam agama Islam, kemudian mengingkari Allah, kemudian melarang orang itu masuk di Baitul Haram, terus kemudian mengusir orang-orang muslim dari tempat tinggal mereka, itu jauh lebih besar dosanya gitu. Makanya kalau kita jawab orang-orang yang nggak senang sama Islam begitu, Pak. Mereka kan suka nyudutin kaum muslimin. Kita sudutkan mereka, tapi kekufuran kalian itu jauh lebih besar dosanya kalian itu. Ya kita akui salah, itu memang salah. Cuma ente kufur itu lebih besar kan ya. Ente suka membuli kaum muslimin, bully para ulama, itu jauh lebih besar gitu kira-kira jawabnya. Itu cara Allah memberikan jawaban. Nah, tentang orang yang yang nggak sholat ini, memang kita harus tegas sekarang.
harus tegas soal dalam masalah ini. Ini gini maksudnya, itu kalau orang-orang soleh, tokoh-tokoh di sini misalnya ya, lah ada orang yang nggak usah murtad dulu dari Islam, orang fasik, terkenal orang fasik, misalnya orang mohon maaf suka minum khamr ya, atau suka berbuat dosa yang sangat parah dosanya, maksiat. Orang fasik itu gini, maksiat tapi ditampakkan. Tabiat orang maksiat itu kan malu ya, ya sembunyi-sembunyilah gitu kalau maksiat itu. Tapi ini orang fasik itu tenang aja malah ditampakin, itu namanya orang fasik. Kalau Nabi mencontohkan, para sahabat juga mencontohkan, kalau ada orang fasik itu orang-orang solehnya nggak boleh datang di pemakamannya, sholatnya. Siapa yang nyolati biar yang lain. Itu nanti jadi pukulan. Wah Pak Ustadz nggak datang nih, kita nggak sholatin apa jenazah saudara kita nih. Orang jadi terpukul itu, dan itu jadi semacam edukasi masyarakat juga. Makanya lu jangan kayak dia gitu. Terus ustadznya kagak mau dah gitu. Tapi kalau zaman sekarang emang gua pikirin gitu. Oh, mau nggak disolati ustadz nggak, terserah lah gitu orang. Itu orang bodoh itu kalau menurut saya. Kalau sama orang bodoh nggak usah dijawab Pak. Kalau nggak usah berbantah-bantahan dengan orang bodoh. Kata Imam Syafi'i, idana taqus safihu la tajibhu. Jika ada orang bodoh ngomong, komen, jangan kamu jawab. Fa inna khairu ijabati as-sukutu. Sebaik-baik jawaban bagi orang yang bodoh itu diam. Karena orang bodoh itu gini, kalau komen kemudian kita balas komen lagi, tambah bodoh lagi nanti kita. Tambah kesel kita malah gitu. Merampas kebahagiaan kita, ya enggak? Kita jelasin secara mendetail, nggak ngerti. Ini dalilnya begini, tambah nggak ngerti dia, tambah jadi fitnah nanti. Jadi, tapi kalau itu orang jelas-jelas ridah, ada ukuran-ukuran yang tadi itu sudah masuk semua, atau salah satunya masuk, jangan, harus ditegasin itu, harus ditegaskan. Enak saja lu nggak pernah sholat minta disolati gitu, gampang aja. Supaya nanti orang masyarakat itu nggak ngeremehin sholat gitu. Ya, tahu Pak. Mungkin gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang ini kan banyak suatu hal-hal umat Islam ini yang kadang-kadang jalannya demikian. Suatu contoh, ada suatu kemarin itu misalnya ada Nabi dilecehkan misalnya. Ya. Kemudian ada suatu gerakan memboikot produknya Prancis, Ya. karena Prancis itu melakukan. Nah kemudian ada, misalnya ada orang yang ngomong, ngapain kita ini Rasulullah itu kan Oh ya. maaf dan sebagainya. Malah makan di restoran Prancis ya. Itu menurut saya potensialnya tidak pas dalam arti begini. Memang Rasulullah itu pemaaf dalam arti untuk kaitannya dengan pribadi. Tapi kalau menyangkut masalah religi atau agama, ya tentunya beliau sangat keras. Nah kemudian ada juga ini mungkin bisa dikatakan tokoh atau apa yang bahkan istilahnya bisa dikatakan menghalalkan segala cara terkait hal-hal yang sebetulnya tidak diperbolehkan oleh agama itu sendiri. Nah itu pertanyaan saya, apakah itu termasuk kategori murtad? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Langsung Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, pakai mic, lupa saya. Oh ya, masuk YouTube nih. Memang kalau dalam kaitannya kita mengkafirkan seseorang atau menyematkan predikat murtad dari agama Islam pada seorang muslim, itu memang betul-betul harus berhati-hati. Karena ini adalah wilayah yang istilahnya kalau kita ini salah, kekafiran itu justru balik ke kita sendiri. Jadi kalau ada seorang muslim mengatakan wahai kafir kepada saudaranya, sementara tidak terbukti secara qat'i, secara pasti orang itu belum kafir, maka kekafiran itu balik ke kita sendiri. Itu perbuatan tercela. Makanya para ulama mencaratkan
bahwa bukti untuk mengkafirkan seseorang itu harus qot'i, nggak boleh doni. Jadi dalil itu ada yang qot'i, ada yang doni, sekalian. Qot'i itu yang pasti, nggak ada perbedaan dalam penafsiran. Misalnya gini, Allah itu esa, kul huwallahu ahad, nggak ada perbedaan. Kalau yang doni ada perbedaan. Kita misalnya aulamastumun nisa, menyentuh wanita, itu namanya ayat yang doni. Kemudian juga kalau kita bukti indrawi itu juga harus yang qot'i, nggak boleh nggak qot'i. Kalau yang kemarin itu qot'i itu Nabi dihina, itu ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Fudail bin Iyad, namanya kitab As-Sifa. Itu betul, memang tadi disampaikan. Jadi bukan berarti kalau Nabi itu memaafkan, bukan berarti Nabi itu tidak menyuruh untuk tidak pernah menyuruh untuk para sahabat untuk melakukan tadi Pak sekalian mengeksekusi orang-orang kafir. Di masa sebelum Nabi hijrah itu waktu sholatnya masih sembunyi-sembunyi, sholatnya masih 2 rakaat, belum sempurna turun 5 waktu. Itu pernah ada kejadian di kota Mekah. Orang kafir ini ada orang kafir menemukan Nabi dan para sahabat sedang sholat di satu lembah. Diledek habis-habisan sama orang kafir ini. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ngambil tolang rahang onta. Ini orang dipukul. Dalam satu riwayat orang itu sampai mati. Nabi diam saja. Diamnya Rasul berarti persetujuan, takrirnya Nabi SAW. Dan masih banyak riwayat seperti itu. Jadi kalau orang sekarang ini Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan, saya itu tidak pernah melihat ada perbedaan pendapat dari kalangan kaum muslimin mengenai wajibnya hukuman mati bagi orang yang menghina Nabi. Dan orang itu keluar dari agama Islam kalau yang melakukan adalah orang muslim, nggak ada keraguan. Gitu. Sehingga kalau ada orang membela orang yang mencela Nabi, maka dia dihukumi seperti orang yang mencela. Karena hukum dari orang yang mendukung itu dihukumi sama dengan seperti orang yang didukung. Almar'u ma'aman ahabba, kata Nabi. Seorang itu bersama yang ia cintai. Makanya wasiat kita ini berusaha cintai para ulama, para orang soleh. Meskipun kita nggak sesoleh, nggak sepandai mereka, tapi dengan sebab kita mencintai mereka, kita berharap nanti di hari akhir kita dikumpulkan bersama mereka. Itu makanya Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba, anta ma'aman ahbabta. Makanya kita cara supaya kita itu tampak mencintai orang soleh itu ya misalnya pakaiannya ya kita kayak orang soleh lah gitu. Walaupun nggak soleh banget tapi kita memang berusaha kayak gitu. Lu belagu banget sih ke masjid kayak pakai sorban lo, emang itu sudah hafal Quran apa enggak? Jangan suudzon, jangan. Bukan dia ingin tahabbub, mencintai. Itu ada ilmunya sekalian. Jadi kalau yang tadi itu jelas itu. Jadi sekarang memang harus hati-hati ya dalam hal itu ridah itu. Cuma memang kita juga nggak boleh lembek dalam hal ini. Kalau dia ridah ya kita katakan ridah, kita perlakukan seperti perlakuan yang dijelaskan oleh para ulama terhadap orang-orang yang keluar dari agama Islam. Wallahualam, kira-kira gitu aja komen saya, sedikit aja. Tapi memang ini harus qot'i istilahnya, nggak boleh nggak qot'i, nggak boleh ada kesamaran, tidak boleh ada subhat di dalamnya. Kita nggak peduli siapapun yang melakukan, entah itu tokoh, entah itu apapun siapapun, asalkan dia memang memenuhi syarat-syarat itu sekalian, maka harus kita hukumi. Loh Ustaz, dia kan ngerti agama, jauh lebih pintar dari kita, nggak peduli kita. Karena standar kita itu adalah hukum syariat gitu. Dan ulama pun ada 2 macam masalahnya ya. Ada ulama yang ulamaul akhirah, ada ulamaul dunia, itu hati-hati. Tapi gampang Pak kalau kita, itu ada satu kitab ya ditulis oleh Al-Hafidz As-Suyuti. Itu saya pernah diminta menerjemahkan kitab itu. Judul kitabnya itu riwayat-riwayat yang melarang istilahnya orang alim itu mendatangi para penguasa. Itu hati-hati. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi kita break sebentar, kita laksanakan
saya harus ya langsung kayaknya ada pengajian. Insya Allah nanti waktu lain. Karena saya harus ngaji juga nih, membacain kitab. Makanya saya bawa kitabnya dari sini. Takut telat.